Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semangat pagi bertemu dengan Bu Riza di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat dan sehat ya? Hari ini siapa yang nggak masuk? Ada. Oh, ada Budi. Ya, Budi kenapa nggak masuk? Sakit? Oh, tadi sudah dikabari temannya. Baik, oke, baik, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tadi sebelum apa namanya, sebelum mata pelajarannya Bu Riza, mata pelajaran ekonomi, tadi sebelumnya mata mata pelajaran apa? Matematika. Sama siapa? Sama Pak Dodi. Oh, gimana? Banyak tugas? Oh iya, banyak tugas ya. Baiklah, nggak masalah ya. Yang pasti nanti kalian tetap harus semangat, tetap harus bisa menyelesaikan PR-PR dari Pak Dodi, sehingga nanti nilai apa namanya nilai mata pelajaran juga bagus. Seperti itu. Ya, capek? Oke, kalian boleh berdiri, boleh merenggangkan apa namanya punggungnya supaya rileks, bisa lari-lari kecil, supaya nanti kalian tetap bisa melakukan atau bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Meskipun pembelajaran kita laksanakan secara daring, saya berharap nanti kalian tetap bersemangat ya. Semoga nanti materi yang dijelaskan juga bisa kalian pahami. Baik ya, semangat ya, semangat semangat gitu. Baik. Nah, di pelajaran kita hari ini tetap saja karena mata pelajarannya ekonomi berarti mengenai ekonomi. Nah, materi kita hari ini mengenai apa sih? Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita, nanti Brisa ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian, ya. Ingin menunjukkan sesuatu pada kalian yaitu adalah ini aja deh. Nah, baik ini. Ada yang tahu ini apa? Apa? Iya, Wiwin? Minyak kayu putih, iya benar sekali. Minyak kayu putih. Ada yang pernah pakai minyak kayu putih? Oh iya, sering dipakai kalau kenapa? Kalau digigit serangga. Terus kalau apa? Kalau perutnya kembung, ya. Kalau apa lagi? Ada yang masuk angin. Ada yang diminum juga, biar buat coronanya hilang. Oh iya. Iya, iya. Misalkan nanti sesuai dengan anjuran medis ya, kalau sampai diminum, Bunda juga nggak tahu nih kalau kita minum nanti efeknya seperti apa. Nah, kalian sempat mikir nggak sih kalau tadi Buriza bilang ini kalian tahu apa gitu, terus kalian bertanya-tanya ngapain sih Buriza tanya mengenai apa namanya ini minyak kayu putih gitu kan? Kira-kira sampai kalian mikir nggak kalau gimana ya caranya kok minyak kayu putih ini ada di rumah saya? Kalian suka mikir gitu nggak? Nggak ya, yang penting pakai aja. Nah, ya berpikir ya, kira-kira bagaimana caranya kok bisa sampai ada di tangannya kita gitu ya. Oh, karena ya ibu saya beli gitu, karena kakak saya beli, orang tua saya beli. Belinya di mana? Belinya di toko gitu kan. Belinya di supermarket tetangga dan lain-lain, Bu, nggak beli dikasih gitu. Ya, kira-kira kalau misalkan kalian beli, kalian berarti harus pergi ke toko nih ya. Kalau kita beli ke toko, kalau supermarket berarti harus pergi ke supermarket. Kalian mikir nggak kalau ada barang-barang yang tadi ini termasuk minyak kayu putih tadi, kok bisa sampai ada di supermarket? Caranya bagaimana? Kok bisa sampai nyampe di supermarket tadi? Gimana caranya? Dikirim Bu sama 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 apa namanya pabriknya, sama perusahaannya. Apakah iya pabriknya langsung mengirimkan ke supermarket atau bahkan langsung mengirimkan ke toko? Enggak, ada yang ngirimnya, ada yang ngirim ya. Siapa yang ngirim? Distributor. Oke, distributor. Oke. Terus kira-kira kalau dari distributor tadi berarti misalkan ada yang langsung ke toko, ada yang dari pabrik. Berarti harus dari pabrik. Kenapa kok dia dikemasnya seperti ini? Kira-kira kalian mikir nggak bagaimana caranya bikin ini? Gitu ya. Iya. Bagaimana? Ya itulah Bu, diproduksi. Nah, tadi kalau kita pikir-pikir bagaimana ternyata mulai dari ada di pabrik, apakah ini langsung ada di pabriknya? Apakah langsung tinggal masukin cairan ini ke dalam botol? Enggak, ternyata ada apa lagi? Pakai apa ini? Diproduksi minyak kayu putih, berarti pakai pohon minyak kayu putih itu ya. Pakai daunnya berarti ditanam dulu.
habis ditanam dipetik, habis dipetik terus masuk pabrik gitu. Setelah masuk pabrik terus diolah, diproduksi. Ya, setelah diproduksi terus dikemas. Setelah dikemas dibawa kemana ini? Setelah dikemas dikasih kardus gitu, ditaruh di distributor, sama distributor dikirim ke supermarket, dikirim ke toko grosir, habis dari toko grosir dibawa ke agen-agen, ditaruh ke distributor yang paling kecil, terus ke toko-toko gitu kan, ke minimarket, terus orang tua kalian datang atau kalian datang ke toko tersebut beli. Ketika sudah beli dipakai di rumah buat gosok-gosok perut, gosok-gosok punggung gitu kan. Nah, kalau kalian perhatikan tadi gitu kan, ada serangkaian yang sangat panjang sekali yang dilalui ya, mulai dari daun minyak kayu putih tadi sampai dengan bagaimana ternyata si minyak ini tadi bisa sampai ke kita. Ya, ada bermacam-macam saluran yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan. Nah, hari ini nanti kita sebenarnya akan membahas salah satu materi itu, gitu ya. Materi yang kita bahas adalah mengenai apa? Tahu materi kita hari ini apa? Materi mengenai kegiatan ekonomi. Oke, kegiatan ekonomi. Coba Bu Riza mencoba untuk menampilkan ini ya, menampilkan PowerPoint. Sebentar, kita tampilkan PowerPoint-nya. Sebentar ya. Oke, ternyata salah yang bisa pencet. Oke, kok bisa nggak bisa ini ya? Entire screen. Bentar. Sudah tadinya belum ya? Oke. Oke, ini ya. Bu Riza akan menyampaikan materi. Oke. Bisa akan menyampaikan materi ini. Oke. Oh, nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya semoga ya. Sebentar, coba bisa lihat. Semoga kelihatan ya. Represent to everyone. Kelihatan nggak sih ini? Bisa kelihatan ya. Ini, kita akan belajar mengenai tadi apa? Kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nanti kita akan belajar 3 hal. Nah, sebenarnya ini kita nanti akan belajar mengenai kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Jadi nanti ada 3 hal yang kita sampaikan pada materi pada pagi hari ini, yaitu adalah kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Ingat ada 3 hal yang kita sampaikan hari ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita bicarakan mengenai kegiatan ekonomi. Kira-kira kegiatan ekonomi itu pengertiannya apa sih? Gitu ya. Kalau kita lihat di sini kita bisa membaca kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau melakukan uang. Nah, kegiatan ekonomi. Kalau kalian sendiri sudah pernah melaksanakan kegiatan ekonomi, pastinya ya, semua hal yang kalian lakukan itu biasanya memang kalau kalian mempertukarkan atau menukarkannya dengan uang, nah berarti itu adalah kalian sudah melakukan kegiatan ekonomi. Kalian pergi ke kantin, beli jajan, beli kue, beli nasi, beli minum, nah berarti nanti kalian sudah melakukan kegiatan ekonomi. Kalian jual barang kalian ke teman kalian, kalian mempertukarkan dengan mata uang, itu juga kegiatan
ekonomi. Maka dari itu kita akan bahas satu persatu tadi ya. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Segala kegiatan yang menghasilkan barang dan atau jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Jadi kalau bisa tadi contohkan mengenai minyak kayu putih ini hasilkan barang. Barangnya apa? Barangnya minyak kayu putih. Jadi kalau ini tadi minyak kayu putihnya seperti ini, berarti kan sudah dihasilkan. Berarti kegiatan memproduksi ya, membuat atau menghasilkan minyak kayu putih. Kemudian ada juga jasa. Menghasilkan jasa itu seperti apa sih? Nah, kita guru gitu kan ya, guru saya Budiza guru ini juga kegiatan menghasilkan jasa. Berarti bisa dalam memberikan jasa di bidang pendidikan. Sebenarnya bisa berarti memproduksi suatu jasa pendidikan gitu ya, jasa untuk disampaikan kepada kalian dan kalian bisa menikmati hal itu. Jadi ini adalah jasa. Kemudian menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Menambah nilai guna suatu barang dan jasa, misalkan kalau awalnya dulu tadi kalau kita punya telur. Nah, telur tadi cuma telur aja nih, nilainya kalau satu butir itu cuma misalkan 2.000. Kalau telur tadi kita rebus atau kita ceplok, kita dadar, kita namakan telur gobal gabul, nilainya enggak 2.000 lagi, bisa jadi 7.000 atau 5.000 seperti itu. Jadi menambah nilai gunanya suatu barang sehingga yang mulai awalnya dari nilai 2.000 menjadi 5.000, itu berarti nanti kita sudah melaksanakan yang namanya kegiatan produksi gitu ya. Sebenarnya banyak sekali nih kegiatan produksi yang bisa kalian lakukan atau yang bisa kalian kerjakan. Intinya adalah menghasilkan uang. Apakah kalian sudah berproduksi? Kalian produksi apa hari ini? Kalian sudah menukarkan sesuatu dengan uang? Nah, apakah kalian hanya melakukan konsumsi saja? Nah, kita lihat. Ternyata setelah tadi kita menghasilkan barang, ada yang namanya distribusi gitu ya. Nah, kalau tadi barang kalian lihat distribusinya minyak kayu putih tadi dari mana aja, kalian tadi misalkan tahu bahwa oh minyak kayu putih tadi dari pabrik ditaruh di agen besar atau distributor, kemudian dari distributor ditaruh di supermarket atau dari agen besar tadi menuju toko grosir, dari toko grosir diambil ke toko kelontong, dan dari ke minimarket. Jadi banyak sekali ya saluran distribusi yang dilakukan atau yang dilalui ini tadi, dilempar dari Jakarta misalkan ke Surabaya sampai dengan ke Malang. Tadi dia sudah jalan-jalan berapa ratus kilometer ini ya sampai di sini. Nah, intinya adalah bisa menjadi menyalurkan barang hasil produksi tadi. Kalau misalkan Bu Riza berproduksi mengenai video pendidikan, distribusinya melalui apa? Bisa jadi distribusinya Bu Riza sampaikan melalui YouTube. Sekarang ini banyak sekali ya distribusi itu sebenarnya tidak hanya offline saja, tetapi juga distribusi itu online. Nah, seperti ini. Sekarang ini zamannya sudah berkembang. Seperti itu ya. Kemudian kegiatan ekonomi yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Oke. Jangan sampai ketika kalian pikirkan konsumsi itu hanya mengenai makan dan minum saja, tetapi ketika kalian mengoleskan minyak kayu putih ini ke punggung kalian, ya, ke perut kalian, ke dada kalian, berarti kalian sudah mengkonsumsi ya, mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Kalian menikmati video yang Bu Riza berikan, itu berarti kalian sudah menikmati jasa gitu ya. Jadi kalau makan minum tentu saja yang namanya konsumsi karena mengurangi minumannya, mengurangi makanannya gitu ya. Tapi tidak hanya itu saja, tapi kalian harus tahu kalau kalian pakai ini tadi minyak kayu putih atau yang lainnya, itu juga merupakan suatu kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang. Baik gitu ya. Jadi kira-kira ketika nanti kalian mau mempraktekkan, ini tadi sedikit sih cuplikan sedikit, kalian nanti bisa berimprovisasi mengenai keterampilan untuk menjelaskan dan keterampilan membuka pelajaran. Silakan nanti kalian membuat videonya, bisa stop sharing sekarang. Oke, baik. Nah, sekarang Bu Riza kembali lagi di sini. Saya harap tadi nanti videonya cukup jelas sehingga nanti kalian bisa mempraktekkan keterampilan membuka dan juga keterampilan menjelaskan. Baik, semoga cukup jelas sehingga nanti kalian bisa mempraktekkannya dengan baik. Silahkan kalian mengerahkan seluruh kemampuan dari diri kalian untuk mencoba
mempraktekkan apa yang sudah ada. Kalau di kelas nih rasanya akan lebih seru lagi, tapi ternyata online pun juga tidak kalah seru karena kita harus berpikir bagaimana nanti menyampaikan materinya tetap harus dengan menarik. Nah, sebenarnya kan medianya berita tadi cuma PowerPoint aja. Kalian bisa sih menggunakan media yang menarik lagi gitu ya. Medianya seperti kayak tadi, minyak kayu putih, kalian boleh menggunakan apapun yang bisa membantu kalian untuk menjelaskan materi yang akan kalian sampaikan. Baik, terima kasih. Semoga puas dengan video kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.